Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang musim dingin yang berada di Jepang. Oke. Musim dingin di Jepang. Musim dingin atau Fuyu merupakan salah satu dari 4 musim di Jepang. Musim dingin di Jepang memiliki pemandangan salju yang memikat, terutama di daerah pegunungan yang menawarkan keindahan alam yang tiada duanya. Musim dingin di Jepang juga memberikan pesona yang membuka bagi para turis yang datang. Dari pemandangan salju yang menakjubkan hingga festival musim dingin yang kaya akan budaya, Jepang menjadi destinasi yang sangat dicari saat suhu turun dan salju turun dari langit. Kapan musim dingin di Jepang itu terjadi? Salju di Jepang biasanya ada pada pertengahan Desember hingga akhir April. Namun, kalau mau menikmati Jepang yang benar-benar diselimuti salju tebal, sebaiknya berkunjung pada Januari atau Februari. Musim dingin di Jepang di mana saja? Musim dingin di Jepang dapat dirasakan di seluruh wilayah Jepang kecuali Okinawa, karena Okinawa terdapat pada daerah tropis yang tidak memungkinkan adanya salju di sana. Walaupun begitu, wisatawan masih dapat merasakan serunya berwisata saat musim dingin di hampir seluruh wilayah Jepang. Bila ingin merasakan sensasi paling dingin di negara Jepang, wisatawan dapat berlibur ke daerah Hokkaido yang mana hampir setiap tahun akan selalu penyaji ya. Dengan memakan sup, badan menjadi lebih hangat di musim dingin. Nah, yang kelima ada mengganti ban mobil. Untuk bagian ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Bang Heru. Untuk Bang Heru, dipersilakan. Baik, Ki, terima kasih, Ki. Selanjutnya 5, mengganti ban mobil. Itu sebelumnya memasuki musim dingin, orang Jepang juga mempunyai kebiasaan untuk mengganti ban mobilnya menjadi ban mobil khusus salju. Bannya lebih tebal dan dikondisikan untuk melewati jalannya licin dan bersalju, sehingga aman untuk dikendarai selama musim dingin. Terus festival musim dingin di Jepang, di antaranya adalah
1. Seidaijo Eyo. Salah satu dari begitu banyak festival Hadaka Matsuri atau festival telanjang. Di Jepang dalam cuaca yang sangat dingin, 10.000 laki-laki telanjang berkerumunan dan merebutkan singgi atau dua tongkat kayu suci, simbol harapan dan keberuntungan. Festival ini merupakan acara tradisional yang telah diadakan selama 500 tahun dan dilaksanakan pada penghujung perayaan tahun baru ketika para biksu menyelesaikan Susuhoi, yaitu berdoa untuk kedamaian dan kebahagiaan masyarakat. Bagian utara festival adalah pertarungan sengit para lelaki telanjang untuk memperebutkan shingi dan dinobatkan sebagai Fuku Otoki atau laki-laki beruntung. 2. Festival Air Terjun Sunkyo. Festival Air Terjun es Sunkyo berlokasi di daerah Sunkyo, Kamikawa-cho, Hokkaido, yang berlangsung dari akhir Januari hingga pertengahan Maret. Air terjun es merupakan air terjun yang membeku di cuaca dingin. Di sini, bangunan dan gua dibangun dari es dan dipasangi lampu untuk menghasilkan atmosfer yang fantastis. Lampu berwarna-warni yang memantul pada es menghadirkan pemandangan yang indah. Selanjutnya 3. Zao Onsen Snow Monster Festival. Setiap musim dingin, fenomena cuaca yang unik mengubah pepohonan di pegunungan Zao tampak seperti monster karena tertutup salju dan es. Untuk dapat melihat monster salju, kamu sebaiknya menyewa pemandu agar mendapatkan pengalaman terbaik dari festival musim dingin di Jepang ini. Kamu akan diajak naik mobil, ikut tur naik cruiser untuk melihat monster salju dengan pencahayaan warna-warni di malam hari. Festival ini berlangsung dari akhir Desember hingga akhir Februari. 4. Sapporo Snow Festival. Festival ini bermula pada tahun 1950 saat para pelajar SMP dan SMA setempat memamerkan 6 patung salju di Taman Odari. Hingga saat ini pertunjukan patung salju dan es yang diterangi cahaya lampu berukuran besar dan kecil berderet sepanjang 1,5 km. Kamu bisa datang sejak matahari terbenam hingga sekitar jam 10 malam dan mencoba wahana seluncuran raksasa. Festival ini berlangsung di awal Februari. Terus 5. Hirosaki Castle Snow Lantern Festival. Kegiatan di Hirosaki Castle Snow Lantern Festival dapat didatangi pada siang dan malam hari. Pada malam hari ada pertunjukan proyeksi cahaya pada patung. Daya tarik utama lain dari festival musim dingin Jepang ini adalah Biara Sugaru Nishiki, yaitu sepasang dinding yang menampilkan bagian depan dan belakang kipas Neputa Matsuri. Pada malam hari, semua kipas akan dinyalakan untuk mendapatkan sensasi energi dan warna Hirosaki Neputa Matsuri. Festival ini berlangsung di tanggal 9 sampai 12 Februari. Selanjutnya dibacakan oleh Awim. Ya, untuk selanjutnya di sini nih, nomor 6 ada Sagamiku Illumination Festival. Sagamiku Illumination atau mana nih? Dikenal juga sebagai Festival Kobe Luminarie, menjadi salah satu festival salju yang menakjubkan di Jepang. Festival ini diperkirakan menggunakan 6 juta lampu LED di Leisure Forest Lake Sagami Resort. Festival ini berlangsung selama musim dingin dari November hingga Mei. Kalau musim dingin, orang Jepang makan apa saja? Nah,
Di sini yang pertama itu ada makanan oden ya. Oden adalah salah satu makanan Jepang yang terkenal di musim dingin. Hidangan ini terbuat dari berbagai macam bahan seperti tahu, bistec, konbu, telur rebus, bola cumi, hingga shirataki, dan disajikan dengan kuah kaldu yang sudah dicampur soy sauce. Yang keduanya itu ada nabemono. Nabe atau nabemono adalah sebutan untuk segala jenis makanan yang dimasak menggunakan donabe atau clay pot Jepang. Kebanyakan versi nabe seperti sukiyaki, oden, dan yudofu menggunakan sayuran yang biasanya tumbuh saat musim dingin seperti jamur, kubis, dan labu. Alasan mengapa nabemono adalah makanan Jepang yang terkenal di musim dingin adalah karena hidangan ini biasanya disantap bersama nabemono, biasanya dimasak di tengah-tengah meja. Lalu kamu dapat membaginya dalam mangkuk-mangkuk kecil untuk disantap bersama-sama oleh anggota keluarga. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada sukiyaki ya. Makanan Jepang yang terkenal di musim dingin selanjutnya adalah sukiyaki. Sukiyaki adalah makanan yang agak mirip dengan hot pot, tapi lebih banyak mengandung daging. Selain daging, sukiyaki juga terbuat dari bahan-bahan lain seperti tahu, daun bawang, jamur shiitake, dan mie shirataki. Bahan-bahan ini kemudian akan direbus dalam kuah kaldu berbahan dasar soy sauce manis. Sukiyaki juga umum dimakan dengan telur mentah. Jadi setelah mengangkat daging dari mangkuk sukiyaki, kamu bisa mencelupkan ke dalam telur yang sudah diaduk hingga merata. Yang keempatnya di sini ada yakimo. Yakimo adalah ubi Jepang yang berwarna ungu di luar dan kuning di dalam. Biasanya ubi diolah dengan cara dipanggang secara perlahan dan masak yang lama. Ini mampu membuat citra rasa ubi semakin kuat. Yakimo adalah makanan Jepang yang terkenal dan jadi favorit banyak orang di musim dingin dan dapat ditemukan di jalan-jalan atau supermarket ya. Terus yang kelima ini ada genjai. Genjai itu adalah makanan musim dingin Jepang yang digemari banyak orang karena tekstur yang lunak dan rasanya manis, asin, dan ada sedikit rasa-rasa kacangnya. Genjai terbuat dari kacang azuki yang direbus secara perlahan lalu dihidangkan dengan mochi goreng atau dango di atasnya. Sup genjai ini paling baik dimakan saat masih hangat. Terus pakaian musim dingin orang Jepang seperti apa? Yang pertama itu ada baju yang berlapis-lapis. Di sini baju yang berlapis-lapis dimulai dengan pakaian dalam thermal, diikuti dengan sweater, menggunakan mantel tebal atau jaket bulu angsa agar tetap hangat. Yang kedua, bawahan yang hangat. Bawahan yang sedikit tebal seperti jeans cocok digunakan pada musim dingin. Di pertengahan musim dingin saat suhu minus, angin musim dingin bertiup kencang. Belilah celana thermal atau kenakan legging thermal di dalam celana biasa. Yang ketiga ada aksesoris. Topi hangat yang menutup bagian kuping atau telinga kalian, sarung tangan, dan syal sangat penting untuk menjaga ekstremitas kalian agar tetap hangat. Yang keempat, wilayah yang
banyak saljunya. Jika kalian berencana mengunjungi daerah yang bersalju, pertimbangkan untuk memakai sepatu bot salju dengan daya penarik yang bagus demi menghindari terpleset atau tergelincir. Jangan lupa untuk berpakaian dengan baju berlapis-lapis agar suhu badan tetap hangat, dan memakai luaran tahan air agar badan tetap kering. Yang kelima ini atau yang terakhir ada pak panas ya. Minimarket dan supermarket Jepang menjual pak panas sekali pakai yang bisa kalian selipkan di dalam sarung tangan atau kantong baju sebagai penambah kehangatan badan kalian ya. Jadi ini adalah sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.